Carilah Tuhan yang sebenar-benarnya sebelum datangnya satu kematian. Kenalilah Allahmu di dalam dirimu sebelum datangnya kematian. Kenalilah dirimu sing sapa wonge estu barang siapa yang benar-benar sudah kenal dirinya, ya faqad arafa rabbahu, orang tersebut akan juga mengenal siapa Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin. Khususan sedaya masyarakat desa Jatikui Malang wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaykhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, Kecamatan Sumber Pucung, khususnya Desa Jatikui, wabil khusus dumateng sahibul hajah, sahibul khair, sahibul bait, dan pengurus jamaah yang rawuh di majelis kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah yang berupa dikumpulkan kita di majelis yang mubarakah ini dalam rangka taklim muta'alim, ngaji bareng, uri-uri babakan ajaran dinu tauhid yang khusus untuk rohaniyah kita supaya bisa mengesakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan hal itu, untuk malam hari ini kami akan mengambil tema carilah Tuhan yang sebenar-benarnya sebelum datangnya satu kematian. Kenalilah Allahmu di dalam dirimu sebelum datangnya kematian.
kenalilah dirimu sing sapa wonge estu barang siapa yang benar-benar sudah kenal dirinya ya faqad arafa rabbahu, orang tersebut akan juga mengenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu hadirin, mengenai judul tersebut Allah terangkan sejarah kisah Nabiullah Ibrahim sebelum bertemu mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Beliau itu juga mengalami satu proses di mana kebingungan. Hal ini dituangkan Allah dalam surat Al-An'am ayat 77, 78 sampai 79. Pun monggo sing HP ini kagungan paketan dibuka lewat Google surat Al-An'am ayat 77, 78, 79. Monggo kita sareng-sareng bahas maksud daripada ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ah, mongko semangsane weruh melihat, ketika saat melihat al-qamara ing rembulan. Sapa sing melihat niki dalam hal Nabi Ibrahim. Falamma ra'a, mongko semangsane nguasi melihat sapa Ibrahim al-qamara ing rembulan, bazighon kang muncul. Berarti jam pinten Pak rembulan muncul niku? Ya ningali tanggale gitu. Nek pas tanggal 15 yaiku padang-padangin bulan, beliau melihat rembulan itu 100% bersinar. Kala mongko ngendika dawuh ngucap ning atine Nabi Ibrahim iku dawuh ngeten, hadza utawi iki komar rembulan iku Robbi pangeran ingsun. Pun kula tanglet dateng dulur kula di sini, rembulan niku makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Nggih. Pun leres. Kanjeng Nabi Muhammad niku makhluk napa kholik? Makhluk. Wis. Tabi'in, para kiai, para ulama, para sayyid, sayyidah keturunane Kanjeng Nabi niku makhluk napa kholik? Jelas makhluk. Inilah maksud daripada ayat tersebut. Saat itu Nabi Ibrahim atine ngimani sakliyane pangeran sing pener. Jenengan kali kula nggih sami. Ketika jenengan kali kula sudah lepas masa kecil, berarti masuk di masa balik. Beda pun ati sampean niku imane macem-macem. Sing jelas iman nang makhluk seperti komar
rembulan. Contoh niki contoh kecil. Seorang istri ketika saat diberikan haknya oleh seorang suami dalam kurung nafkah utawa blonjo, kita sebagai istri mesti mengatakan yang memberikan itu adalah seorang suami. Lah, ini sama halnya Nabi Ibrahim beriman pada selain Tuhan yang sak mestine. Bertuhan pada selain Allah, bahasa Islam. Tapi enggak kerasa. Begitu sebaliknya, suami pada istri. Intinya Bapak Ibu, perkara sakliyane Allah yang disebut makhluk, jikalau dalam hati kita ada iman, bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka hakikate sejatine kita imane dereng bener. Dereng. Iman kita belum ihsan. Dereng. Boleh saya katakan kita sebetulnya belum kenal Allah. Sejatine dereng. Berarti kalau belum kenal Tuhannya, maka kita aslinya belum kenal dirinya itu siapa. Dengarkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya itu siapa, mongko teman-teman, maka sungguh mereka itu sudah kenal Tuhannya. Kita belum. Ini proses kita, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita kalau beriman pada selain Allah, wujud sejati yaitu urip di dalam setiap diri makhluk. Andai kata kita belum mengerti, mengenal, bertemu, maka di situ kita iman kita belum dikatakan iman yang ihsan, belum. Ayat ini menjelaskan kisah cerita sejarah ruhaniyah beliau Nabiullah Ibrahim yang tidak jauh berbeda dengan kita. Makanya ketika jenengan kali kula salat atau ibadah yang lainnya, mengapa hati kita muncul gambar isine dunia? Ya seperti itu, Pak. Pun iki proses, Pak. Jangan disalahkan, proses. Memang prosesnya orang ihsan itu harus melalui beberapa proses Islam iman. Prosesnya orang benar itu awalnya salah. Prosesnya orang yang tidak tersesat itu harus tersesat. Kita aja yang datang ke sini, Pak, di majelis ini yang belum pernah, pertama kali mesti bingung. Ketika di rumah kita angen-angen di mana ya Jati kuwi, Sumber Pucung itu, si angen-angen. Belum pernah, karena belum pernah. Sehingga sudah wajar ketika di jalan kita tanya orang. Coba jenengan kalau sudah menemukan kebenaran, sudah pernah sampai di sini, ketika berangkat angen-angen sampai sudah ada gambaran. Di sini sudah ada.
Sama. Kita waktu melaksanakan ibadah ya ngoten. Jikalau betul-betul kita belum dikatakan kenal dirinya, maka di situ yang muncul gambar itu adalah makhluk. Nggak bisa disuruh untuk muncul gambar wujude Allah, mboten saged, Pak. Dan inilah proses kita. Tapi ayate falamma afala, mongko tatkalane ilang alias surup, ilang, tenggelam apa komar ketika saat rembulan itu sudah tidak ada alias tenggelam, kan nggak ada cahayanya toh Pak, nggak ada. Kola mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim, la illam yahdini Rabbi, sungguh apabila yahdini lam yahdini ora paring hidayah ni ing ingsun Rabbi pangeran ingsun, ya la aku nanna minadz-dzalimin, mongko yekti aku Nabi Ibrahim termasuk golongan orang yang tersesat. Artinya apa, Pak? Ketika saat di dalam hati jenengan ini yang namanya gambar selain Allah, artinya gambar makhluk tidak dihilangkan oleh Allah, akhirnya kita beriman semua apa yang terjadi sumbernya dari makhluk. Apabila Allah tidak menghilangkan ini, maka kita tergolong orang yang hatinya tersesat. Nyun sewu, masih banyak Pak hati seseorang itu beriman si Allah yang memberikan petunjuk, si Allah yang minterno aku, si Allah yang segala-galanya, masih banyak. Kita tidak bisa melihat hidup di dalam si A, justru kita melihat wujud si A-nya. Akhirnya kita beriman terhadap si A makhluk tadi yang bisa memberikan petunjuk. Kalau sudah begini, jatuhnya iman sampan ikut datang makhluk. Jatuhnya iman kita itu pujaan, penghormatan mesti terhadap makhluk, siapapun kita. Dan ini juga proses. Iki contoh Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim itu golongan orang yang dapat petunjuk. Bukan orang golongan yang tersesat rohaniahnya. Lah sekarang kita bagaimana? Ayat ini yang terpenting sebab apa? Gusti Allah di situ memberikan petunjuk sebab apa Gusti Allah itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai golongan yang mendapatkan petunjuk. Sebab apa? Ini nanti kita urai. Dan saya jawab nanti di akhir ayat 3 ayat ini nanti. Kita lanjutkan. Ayat 78. Falamma ra'a mongko semangsane nyawang sopo Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu melihat asamsa ing srengenge,
Iki beda maneh. Tadi rembulan. Rembulannya tenggelam, terus ganti rino. Tadi malam, sekarang siang muncul. Matahari muncul. Melihat matahari bazigotan kang terbit, kang muncul. Wis beda maneh niki sinare tambah jos Pak niki. Kala mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim, dawuhe ngeten. Hadza Rabbi. Oh, ini pangeranku. Nah, ngeten lho. Nyun sewu. Rembulan iku laksana apa? Matahari iku laksana apa? Wis, matahari itu yang memiliki sinar, rembulan itu dibuat pantulan. Seakan-akan rembulan itu bisa menyinari. Padahal itu miturut ilmu fisika apa ilmu apa niku? Ilmu bumi ya. Biografi ya, dulu. IPS biyen kula niku. Rembulan bersinar itu aslinya sinarnya matahari memantul. Akhirnya diterima bumi. Sehingga seakan-akan rembulan bisa bersinar. Artinya ngeten, Pak. Rembulan iku laksana sakliyane Kanjeng Nabi. Sinten sakliyane Kanjeng Nabi kalau kita bahas masalah menungso, termasuk sahabat, termasuk nasabnya, tabiin, penerus ajaran Rasulullah seakan-akan. Padahal sumbernya itu dari Kanjeng Nabi, ilmu itu. Otomatis kita akan menghambakan diri terhadap nyun sewu tabiina solihin dalam kurung makhluk, karena kita imannya pada makhluk. Kok gak si angunu aku tersesat, gak ngerti ilmu tauhid, gak ngerti ilmu agomo, ngaten Pak nggih. Ini laksana rembulan. Lah matahari laksana Kanjeng Nabi. Lah sekarang Nabi Ibrahim imane langsung Kanjeng Nabi. Mula ada pelaku salik niku Pak. Salik niku sing kholwat, sing suluk. Sampak ketemu Kanjeng Nabi. Nguniku jarine wis makrifat, dereng. Dipetui si A, gurune si A, si B, si C, munggah-munggah sanate sampak Z Kanjeng Nabi. Katanya iku sudah rampung, katanya iku nyembahi wis bener. Belum Pak, belum. Semua makhluk empun gaya-gaya ketika kholwat ketemu Kanjeng Nabi. Ojo gaya-gaya. Ngerti gaya men? Jangan bangga dulu jenengan. Nggih mohon maaf. Mulai Kanjeng Nabi sampai tabiin nyun sewu. Iku makhluk semuanya. Disitulah ada dua orang. Orang kumpulan yang dapat petunjuk dari Allah, digolongkan orang yang dapat petunjuk. Ada orang yang tidak dapat petunjuk, golongan orang yang tersesat. Hatinya bukan jasmaniahnya. Hati-hati. Jenengan jaluk amalan pingin ketemu Kanjeng Nabi, hati-hati. Semua ya makhluk.
Bagaimana ketika Nabi Ibrahim bertemu terhadap matahari pada saat itu? Hada Rabbi, yaiki Tuhanku. Artinya penghambaan diri kita terhadap selain hidup yang sejati. Yang Islam mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Kanjeng Nabi dawuh di dalam surat Al-Kahfi itu dawuh ngeten, Pak. Saya diberi wahyu oleh Tuhanku. Wahyunya berupa apa? Ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Belum menyebut Allah, Pak, tengriku, belum. Tuhan yang Maha Esa. Tapi ditarik di dalam agama Islam, di syariat namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan nama ini yang dimaksud Kanjeng Nabi. Ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu semuanya hai manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang mana yang Maha Esa itu? Lah ini nanti akan kami jawab. Urusan kalau sudah dikasih tahu jenengan iki menemui yang Esa atau tidak, bukan urusan saya. Urusan saya hanya menduduhkan, memberitahukan aja. Oke? Memberitahukan aja supaya gampang, jenengan dengan mudah nanti ketika beraktivitas apapun akan bisa bertemu yang Maha Esa. Nah, inilah nanti yang disebut siapa yang kenal dirinya maka betul-betul kenal Tuhannya. Malah sip niki, Pak. Yang namanya srengenge iki malah sip. Hada Rabbi, hada Akbar. Ikilah Tuhanku, Tuhan yang Maha Agung. Matahari itu tadi. Dikatakan agung sinare, ngalah-ngalahi rembulan. Ketika kita bertemu Kanjeng Nabi, wajah Allah, ya iki. Wis, akhirnya pujaan jenengan, pujian jenengan, penyembahan hati ruhaniyah jenengan terhadap Kanjeng Nabi makhluk. Iki nek miturut syariat gak popo. Miturut hakikat niki yang dilarang. Karena sesama makhluk tidak boleh memuja, memuji, bahkan menyembah, enggak boleh. Sebab puja dan puji iku alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Wis jelas. Kalau jasmani mboten napa-napa sesama makhluk. Laksana inilah maksudnya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dikasih berarti kita harus matur suwun terhadap yang mengasih. Matur suwun Pak D pun diparingi daharan. Matur suwun pengurus pun disiapi tuyo-tuyo lan sak lintune, panggenan pun dicepai, terop pun disiapno, sound system disiapno, sedoyo pun disiap. Matur suwun jasmani pada makhluk rapopo, paham ya? Yes. Tapi falama afalat mongko tatkalane tenggelam atau surup apa asamsa kala mongko dawuh sapa Nabi Ibrahim dawuh ngeten, ya qaumi he kaumku. Lah iki
Ini sak temeni ingsun wahai kaumku, sesungguhnya saya iku bariun, lepas sudah, mimma saking apa tusrikuna kang padha nyekutokake sapa ingsun sapa sira kabeh. Nyun sewu Pak, ketika matahari tenggelam beliau dawuh, oh duduk pangeran, sebab pangeran iku kekal tidak berubah. Ini rembulan berubah, matahari berubah, kok teko datang lagi kegelapan, berarti malam. Nek pangeran itu gak ngono, selawas-lawase. Akhirnya beliau Nabi Ibrahim dawuh, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Bon, kita lepas, bebas kita. Artinya apa Pak? Gini loh. Ketika saat hati sampean iku ruhaniyah sudah kepanggih ihsan, iman ihsan, atau kepanggih ketemu hidup kang sejati di dalam dan di luar panjenengan, yoiki ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, maka jenengan iki wis bebas dari persekutuan, bebas dari perilaku yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis akhirnya mboten beriman terhadap si A, si B, si C, si D sampai Z, tapi hati sampai beriman terhadap hidup yang menguasai meliputi si A sampai si Z. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam salah satu makolahnya, yaitu 15-24, dawuh ngenten, hetah apa mungkin urip sejati iku isok ditutupi oleh sesuatu sementara yang nyata itu adalah urip sejati. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu sementara Allah itu di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di dalam, di luar sesuatu? Mboten mungkin. Iki bagi hati yang seperti Kanjeng Nabi Ibrahim, golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Terus piye carane bisa melihat bahwasanya wujudnya Allah iku ngelimputi atas segala sesuatu? Sebab innallaha sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in, ing atase saben-saben suci iku muhitun kang nglimputi. Piye carane? Pun kula buka mawon terus terang, walaupun kula didengkeni, dicaci, dimaki, dilokno terhadap ahli-ahli kitab, boten napa-napa. Sing maksud tujuane iki supaya jenengan ngibadah itu bisa nikmat ketemu. Piye carane jenengan iki bisa ketemu? Ati sampean iku bisa beriman dengan benar terhadap ilahun wahid. Nyun sewu, carane jenengan kudu ngasah dzikir rasa. Pun titik teng mriku. Jenengan kudu ngasah ati iki dzikron kafiron. Niki lho. Quran di dalam surat Al-Ahzab 41, dzikir yang manakah yang bisa menghantarkan ruhania Anda bisa bertemu Allah? Dijawab dzikron kafiron. Kelawan sejatine dzikir kafiron terus
menerus saakeh-akeh. Pundi sejati dikir eling iku sadare ati sampean. Yen makhluk iku sifate la haula wala quwata. Otomatis sadare ati iku disebut pangrasa. Rasa ning ati sampean iku sing muncul bahwasanya segala hal apapun yang terjadi itu bersumber dari Sang Yang Esa, yaitu urip iku. Lah sementara urip iku sing nglimputi panjenengan baik di dalam maupun di luar, di depan di belakang jenengan, di kiri kanan, di atas di bawah, wis tanpa kecuali. Tidak ada satupun tempat kecuali seluruhnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun teng mriku. Nggih niki sing dimaksud ayat tadi, dikron kathiron, sejatine dzikir iku tidak mengucap lesan sampean, hati pun tidak memanggil Allah, tapi hati sampean memunculkan rasa hadir, kehadiran urip dalam diri sampean. Itulah kesadaran. Inilah yang disebut Sidratul Muntaha, kesadaran mutlak bahwasanya segala hal, tindakan apapun iki dalam diri sampean iku sumbere sangka Gusti Allah, bukan dari kita. Kita makhluk iki ora iso apa-apa. Baik bicara, mendengar, melihat, berjalan, bernafas, apapun nggak punya hak kita. Sumber semua itu sangka urip di dalam diri panjenengan. Kalau hati sudah sadar merasakan kehadiran wujud Allah dalam diri jenengan iki, berarti jenengan iki sudah dikatakan bertemu Allah. Jelas nggih? Gampang nggih? Ngomong. Wis praktek nanti akan jadi mudah manakala jenengan nanti sering mengasah dzikir tersebut. Lah inilah ketika saat jenengan iku wis roh carane bagaimana bertemu Allah, wujude di dalam diri sampean iki dituangkan Allah dalam surah berikutnya yang ketiga, yaitu 79. Monggo dilanjut. Ini sak temeni ingsun Nabi Ibrahim iku wajah tu ngedepake sopo ingsun Ibrahim ruhaniyahnya kemana? Wajia ing wajah Allah. Pundi wajah Allah? Urip tadi. Pun cetong nggih. Oke. Sifate wajia lilladzi, rupane kang fatara, lilladzi yaiku zat kang maha suci. Urip jenengan nek dawuh sifate fatara kang agawi, fatara kang nyiptakake, fatara kang nguasai, fatara kang ngobahake, fatara kang gerakake as-samawati ing pira-pira isine langit, wal ardo lan isine bumi. Kuhadapkan wajahku terhadap wajah Allah sing sifate Allah sing gerakno alam langit lan alam bumi. Olehnya saya menghadapkan itu hanifan, sungguh-sungguh. Cara jenengan iku meneng atine, tapi condonge nang situ yaiku urip.
Iku hanifan namanya. Iman sampai hanya pada wujudi Allah, iku dalam hal apapun, iku namanya hanifan, sungguh-sungguh. Misalnya ning sampai minuman, diminum seger, menghilangkan rasa haus, ati sampai iku disebut hanifan. Iman sampai iku condongnya itu terhadap hidup, bukan terhadap makhluk berupa minuman itu, tapi condongnya pada urip sing nguasai makhluk. Lho niki lho hanifan. Kalau sudah seperti ini, maka wa ma'ana lan ora ono utawi ingsun Nabi Ibrahim ruhaniyah iku minal musyrikin, golongane wong sing menyekutukan Allah, bukan golongane wong sing menyekutukan Allah. Dan saya sudah bebas dari perserikatan. Saya termasuk golongan orang yang tidak menyekutukan Allah. Berarti kebalikan arti daripada ayat ini, jikalau hati kita masih beriman melihat makhluknya, maka iman makhluknya pun di samawati wal ard, isine langit lan bumi iku makhluk, maka kita termasuk golongan orang hati yang tersesat miturut ayat ini. Kalau boleh kula tulis ngeten Pak, ada dua golongan hati manusia. Wajah roh sampean kali kula iki betul-betul madhep hanifan terhadap wajiyah, yaitu Allah madhepe sampean. Ada yang wajah sampean roh kali kula golongan orang yang tersesat hatinya itu karena menghadap terhadap sifatnya Allah. Budi sifati Allah, lilladzi fatoros samawati wal ardo. Niki berarti golongan yang hatinya menghadap isinya langit lan bumi, sedangkan langit lan bumi iku makhluk, maka iki golongan orang yang tersesat hatinya. Tapi ketika saat roh iku menghadap urip, maka iki golongan orang yang dapat petunjuk atau orang yang tidak hatinya tersesat pun. Tadi sudah saya katakan, iki lho carane dadi golongan orang yang tidak tersesat hati ini. Inilah cara satu-satunya untuk menyelamatkan umat, hatinya umat dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Pun rampung pembahasannya, kita rampung. Tak simpul nih sakniki, tak simpulke. Sejarah kita Pak, saat mulai balik sampai entah berapa puluh tahun kita, hati kita ada iman pada makhluk yang melakukan. Nyun sewu, waktu hujan teles, akhirnya hati kita beriman, telesnya, basahnya dari air hujan. Kita sirik maksiat miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Miturut perjalanan ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah benar, ada sebab akibat, basahnya itu dari air hujan. Tapi ruhaniyah kita yang kumaksud. Nah terus bagaimana caranya biar tidak, ruhaniyah kita biar tidak syirik? Hati kita harus ada kesadaran, keimanan
untuk bisa bertemu urip ilahun wahid di dalam dan di luar air hujan. Niki Pak, itu tidak ada yang lain, ajaran adalah ilmu ketuhanan. Mbah buyut kula dhisik nek nyebut yaiku ngger ajaran ilmu sejati. Yaiku sejatine ilmu sing didik rohaniyah bisa supaya bisa nyawiji menyang Gusti dulu Pak. Tapi kita tentang golongan-golongan kita yang masih paham ilmu syariah kemawon, ilmu syariat saja, memang gitu. Lah sekarang inilah yang dimaksud dinut tauhid. Wis. Ilmu tauhid agama sing ngajarno ilmu bagaimana caranya hati atau rohaniyah sampean bisa mengesahkan Allah. Mengesahkan bagaimana? Menunggalkan bahwasanya yang berkuasa cuman Sang Yang Esa. Iku Allah Subhanahu wa taala. Wis. Niki memang ajaran ngejak gendeng, Pak. Ngejak ati iki gendeng bercinta hanya pada Allah. Akhirnya muncullah nama-nama ilmu tasawuf. Ya memang arahnya di situ. Muncullah nek cara dulu ilmu kaweruh untuk ngawerwi sejatine Gusti iku sing piye. Akhirnya dulu iku sampak mumet ndasku dikongkon abah goleki susuane angin. Mumet ndasku, ndas saya, kepala saya ketika saat disuruh mencari galie kangkung, tracake kuntul miber. Bayo, yo ora temu, Pak. Nek umpama kita nisbatkan dohire mboten ketemu. Ya tidak ada ceritanya angin iku ono susuane. Tracake kontol miber ya ora enek. Galie kangkung ya enggak ada. Kangkung iku tak pedoti, nganggur tak pedoti. Beke ketemu galie. Bolong ternyata. Pundi? Ya kosong iki. Tapi ora paham. Allah ya karim. Pun niku sejarah kita Pak ya. Lah sekarang jadilah panjenengan ruh seperti Nabiullah Ibrahim. Apa? Beliau bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Raihlah derajat ini sebelum kematian pada diri kita itu datang. Pun niki pesen kula. Pesen kula namung ngoten. Saya tidak menuntut apa-apa terhadap seluruh umat yang mendengarkan ajaran tauhid ini kecuali satu, kaifa ummati. Piye Jibril umatku sik arepe tak tinggal iki apa ya sik ngestokno dikire. Sik ngestokno atine nanggone Gustine ya. Apa tah justru ngestokno terhadap nafsune? Niku pertanyaan Kanjeng Nabi Muhammad ketika saat beliau dipanggil Allah dalam kewafatan beliau. Sing kula mboten nuntut apa-apa datang jenengan Pak. Mek situk tok. Tolong estu ramuten rohaniyah jenengan untuk estu manunggal terhadap Gusti Allah. Artinya nyawiji niki adalah mengesahkan hanya dialah Sang Yang Tunggal itu yang berkuasa, yang wujud, yang maha, yang menghendaki, maha menguasai, maha yang berperan, semuanya.
Cuman satu jalani. Asahlah dzikir sirul asror, asahlah dzikir pangroso di dalam hati jenengan. Dengan begitu nanti kesadaran dalam diri jenengan akan mutlak bahwasanya yang wujud, bahwasanya yang berkuasa, bahwasanya yang berperan, yang melihat, yang mendengar, yang berucap hanyalah ilahukum ilahu wahid. Nek wis kaya ngene monggo ayo sedo rapopo, tapi ojo sampak pisan-pisan sampean iku kepingin sedo lamuno belum sampak terhadap Allah. Allah sampun dawuh, jikalau kau ingin ketemu aku falyakmal amalan sholihan, lakukanlah dzikir terus menerus. Dzikirku eling, terserah sampean barengi ambek dzikir jahar, dzikir siri, terserah. Sing penting jenengan dzikir rasa iku ojo dilepas. Niki, itulah yang disebut roh yang falyakmal amalan sholihan. Urusan jasmania sampean ibadah di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni, hati sampean iki kudu eling menyang Gusti. Terus wong Jawa sak beja-bejane wong yaiku wong sing beja sing eling. Wonten mriku. Pertama. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jikalau kau ingin ketemu aku kata Gusti Allah gampang. Ning ngatimu wayah aktivitas opo wae, ojo ngaku-ngaku yen kuwi sing iso agawe, tapi tanamkanlah dalam hatimu, camkanlah dalam hatimu, isbat tetapkanlah dalam hatimu bahwasanya sing agawe cuman aku. Terus Gusti Allah, sing agawe iku mung Gusti. Gampang nggih? Gampang. Bagi jenengan sing purun terus menerus. Tapi iki bagi orang yang tidak mau bertemu Allah dadi wangel. Salat ibadah murni ora iso ketemu. Ketemune ya makhluk. Sesuai dengan kita kerjane apa. Kalau kita sebagai petani ya eling parine dipangan tikus, akhirnya ati iki gregetan muring-muring neng akhirnya ngelalar kabel teko omah ya, dibawa ke sawah, disetrum lah yang namanya tikus. Nggih. Terus tidak tikus omone apa walang atau wereng. Wis melayu nang toko cari teodan atau cari apa kuno pembasmi ama dikompo ambek mauring-mauring ketinggal walang ning ndukur pari mangan ati ku iso nunjem bayu. Bukan perkorone awak dhewe kita ketika melihat tikus, melihat omo iku memang harus kita biarkan, ndak, terserah. Jikalau dalam hati sampean untuk membasmi, kalau bertajali tidak salah. Karena apa? Kalau bertajali iku sing menghabiskan iku Gusti Allah. Pertanyaan saya gini, betulkah waktu membasmi homo iku atimu iku gak ono gregetan? Bahasa Jawane gregetan ya apa bahasa Indonesia nih? Marah-marah. Pak nyuwun sewu, kita marah-marah iku sebab hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Bondone piro? Kerjane piro? Lah ngoten nggih? Iku kita hitung-hitungan.
Karena kita merasa kita yang melakukan, kita yang memiliki. Lah ini loh persoalan kita itu. Coba kalau kita tidak merasa punya, yang memiliki, tidak merasa yang melakukan, yang menanam, los. Seperti contoh tonggo sampai niku sing nandur sing bondo, jenengan blas gak duwe sawah, melok susah enggak? Mboten. Karena tidak merasa memiliki. Luangnya lho Pak ngeten iki Pak, nyun sewu lho ya. Kita kehilangan sepeda karena kita merasa memiliki sepeda adalah milikku. Sebabnya dari nyambut gaiku, duitku, tak gawe tuku, akhirnya dicolong maling. Sing susah yo aku, karena aku merasa memiliki. Lah jenengan gak merasa memiliki, ya mboten susah. Sekarang piye carane? Bagaimana caranya walaupun secara syar'i dohir ini milik kita, terus ning atiku gak merasa memiliki, bagaimana? Ora iso. Mboten saged kecuali lo ya. Jenengan iki masuk di dalam namanya alam fana. Apa alam fana itu? Alam sak jerone alam dunya. Alam fana iku alam yang hanya ada di situ wujudnya Allah saja. Alam yang dalam hati sampean sudah kelangan kewujudane makhluk. Loh niki lho. Niku disebut alam fana. Lah untuk bisa masuk ke alam itu jenengan harus dzikir terus menerus di depan tadi. Lah alam fana ini tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang disebut Yaumal Akhirah, alam akhirat. Dawuh Allah ning ngene Al-Ahzab 21 niku ngenten. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam kepribadian Kanjeng Nabi seorang Rasul itu ada teladan contoh yang baik. Apa contohnya yang baik? Limang kana yarjullah. Di dalam hati seseorang ada keinginan untuk bertemu Allah. Ini sebab menungso atine kebanyakan ini pingin selalu ketemu kemewahan kehidupan dunia. Cak lapo sampean iku dodolan, yo ben duwe bisnis. Terus kepingine bisnisku omsete cak wakeh. Loh, kepinginannya itu mriku jenengan kali kula niku mayoritas umat manusia itu seperti itu. Cak sampai niku lapo? Suri-suri nggo sepeda nyetil, ya golek pacar. Mesti atine pingin golek pacar sing cantik. Sing Mbak Yu ngoten, "Yu, lapo sampean iku kok ya bengesan. Terus sampean iku kok ya wis tampilane kok biduan, ya ben kok oleh kenalan. Sebab aku durung rabi. Mesti ning ati pingin golek garwa sing ganteng gagah." Ngoten nggih. Niki sedaya menungso atine ngoten. Nyun sewu. Lapo cak sampean niku kok ya andum dhuwit nyalokno bupati. Tujuannya mesti pingin dadi. Tujuannya nok ngono. Pingin dipilih dan lain sebagainya. Intinya Pak, isine ati sampean iku kebanyakan manusia mayoritas adalah mewah kehidupan dunia.
ana loro hatine menungso. Mayoritas seperti itu, minoritas hati ingin ketemu Gusti. Niki tuwitik sing pengen ketemu Gusti Allah, tuwitik. Padahal percontohan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, limangkana yarjullah. Bagaimana sekiranya hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah? Harus terlebih dahulu ada rasa seneng, Pak. Wong seneng itu ya kudu kenal. Jare orang Jawa, nyun sewu lho. Gak kenal, gak sayang. Terus apa maneh? Nglibet. Tresno witing tresno. Artine sering-sering ketemu akhirnya muncul rasa seneng. Niki mbah-mbah dulu, Pak, jenengan sing sampun umur-umur swida nikahe biyen gak kenal digathukno wong tuwa musuh wong tuwa. Wong niku gelem, durung ana rasa cinta. Berhubung bendina nglibet ae ketemu 40 dina lagi sayang-sayangan ngoten. Zaman sekarang tidak, Pak. Sebelum nikah lu wis kenal dhisik. Bahkan banyak sadurunge nikah iku wis meteng dhisik. Kemajuan toh niki, zaman kemajuan. Pun. Terus bagaimana memunculkan dalam hati jenengan kali kula niki biar ada rasa seneng nang Allah untuk berjumpa? Allah dawuh dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Orang-orang ini harus mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Itulah jalur ilmu sejati. Sejati ini ilmu. Harus. Habis itu di dalam hati mikir, Pak. Iya ya. Kita semua itu bakal sedo, mati. Roh ini nanti kemana ya? Lah, mesti mikir. Iya ya. Jabatan sing tak uber-uber sampai jadi bupati, jadi gubernur. Toh pada akhirnya gak kekal. Tak tinggal no. Bojo sing ayu, sing ganteng, sing gagah. Pada akhirnya nggih ngecewakno. Tak tinggal mati ya digathok wong. Dunya-dunya sing tak kumpulno bentino gak ngerti isu awan sore. Pabrik-pabrik sing kaya ngono. Omsete iku ben wulan iku puluhan miliar. Tibake ya gak tak gawa. Saya cuman membawa sehelai kain kafan. Mikir, Pak, orang itu. Akhirnya sadar, fayattabi'una ahsanahu. Akhirnya hati ini ada ngerespon, pingin ketemu sejatine Allah. Bimbingan ilmu sudah plek, sudah tahu, akhirnya melakukan zikir terus menerus. Inilah prosesnya. Akhirnya jenengan tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, tapi golongan yang estu jenengan ngabdi menyang Gusti. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Balesane Allah ketika hati sampean menjadikan wujudnya Allah kang sejati di dalam diri apa?
hilangnya kegelapan dalam hati ruhannya sampean menuju terang benderang. Inilah orang Jawa mengatakan husnul khotimah. Akhir pungkasane bagus. Roe akhir bangsul nang Allah iku selamat. Bisalamin aminin, selamat dalam perjalanan, aman sangka dene penggoda-penggoda apapun pun. Akhirnya ngeten, sugih sampean gak ndadekno sumbunge ati sampean nang Gusti Allah, nyun sewu. Melarate sampean gak ndadekno susahe ati sampean dateng Gusti Allah. Justru ketika dijatuhkan Allah sugih atau melarat, punya jabatan pangkat atau jadi rakyat biasa, iku gak jadi masalah. Nyun sewu. Mbah Buyut jenengan dulu kan ora patek sholat syariat toh? Iya. Tapi hati Mbah Buyut kita dulu lewat ibadah yang tidak murni, beliau jadikan sebagai pertemuan selalu terhadap Allah dengan memegang as-sholatun daimun. Nih, cuman kita aja yang nggak ngerti, nggak ngerti. Padahal untuk bertemu Allah tidak harus sampai iku lewat wasilah, lewat jalan ibadah murni aja ndak, tetapi juga ibadah tidak murni, contoh makan kerja, hatimu bisa bertemu Allah. Kuncinya kembali ke dzikir lagi. Pun kula kinten gamblang Pak niki. Nek umpami dereng gamblang monggo tekok rapopo. Waktune tekok memangi. Nek dulu Pak nyuwun sewu mboten angsal. Kula ngaji dateng mas saya itu takon mboten angsal. Dikon ngrungokno ae. Wis paham, gak paham sing gawe iku ya Gusti. Wis menengo engger awakmu ojo takon. Dulu terus bahasa yang beliau sampaikan tidak bahasa yang terang benerang ngeten iki. Memakai bahasa isyarah. Nger, kuwi nek kepingin panggih Gusti Allah. Mlaku wong ngulon nger ojo tolah-toleh. Wis ngoten. Nger kuwi ngerti ya, iwak iki didelen ndukur pogo. Ditutupi kekep. Ngerti ya? Orang ngerti. Ana kitab nger sing tak simpen nok ndukure pogo tak tutupi kekep supaya gak dipangan tikus. Buka engger engko ya nek aku wis mati kitab ning ndrone kekep. Basa kekep. Ngerti kekep nggih? Niku lho anune dugi lemah sing diobong niku. Basa kula buka kosong, Pak. Akhirnya kemarin dimunculno namanya Kitab Al-Qur'anul Qadim. Sebentar lagi ini akan kita temukan tidak hanya secara wujud batiniah tapi juga wujud dohiri. Tunggu aja tanggal mainnya mekaten. Monggo menawi ana sing ditakoki kula aturi. Ngaji babakan ngene gak usah suwe-suwe. Sing penting paham dilakoni. Ngeten. Ngapunten. Nggih, monggo menawi ana sing tanglet kula aturi. Nggih, Pak Operator nyuwun mik kangge jamaah sing takok.
mik setunggal utawa kalih kangge ibu-ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nixon menika kalau wau sampun maringi bilih Kanjeng Nabi Ibrahim niku madosi Gusti Allah. Sejarahnya ngoten lho. Nggih. Sing madosi Gusti Allah diibarataken srengenge, diibarataken nggih menika bulan. Tapi sedaya kala wau mboten pase nggih menika ini wajah tu wajah iya ngoten ya Ustaz. Nggih. Terus menika jabarane kados pundi mangke tersemanten kaping kalihipun menika sing dzikir ingkang termasuk la ilaha illallah sekawan ingkang kasebut dumateng Ustaz kawau perlu dipun sebabe pun doangu buat kadang-kadang lali Ustaz. Ngoten Mbah nggih. Nggih. Terus tiganipun nggih menika napa sih sing dinamani wirid kalih warid niku lho Ustaz. Ngoten. Nggih. Nggih. Katen matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud ini wajah tu wajian niku ngeten. Ketika hati jenengan muncul pangrasa pangiman yen sing agawe iku urip yaiku wujude Allah dalam diri dan di luar diri jenengan, berarti ya niku ini wajah tuat. Ya contoh kula ngerokok niki kula nanti dihukumi haram rokokan, tak jarak nang aku mesisan. Haram merokok di tengah majelis ngaji niki. Sebab iki majelis ngaji, majelis yang apik kok digawe rokokan. Sebab rokok iku entute iblis. Tak jarak nang aku tambahan rokokan. Contoh, ketika saat saya merokok, hati saya, hati kita kok muncul rasa, wong Jawa iku rasa keimanan
yang bisa agawe iki sedaya iku urip, yaiku subhanalladzi maha suci sapa Allah. Maka inilah maksud inni wajjahtu wajhiya. Salat iku mang ibadah yang tidak murni. Saiki sing murni salat. Kok ya sing muncul ati panjenengan iku pangrasa sadar kalau sing agawe salat iku mung Gusti Allah wujude urip iki, maka itulah yang disebut inni wajjahtu wajhiya. Ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Salatku, ibadahku, mati uripku iku wae Gusti Allah. Loh, ku hamba tadi kemana? Fana, loh hilang. Berarti jenengan iki sudah masuk ke alam fana. Sebab inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, jikalau hatimu sudah ada keinginan untuk bertemu Allah dan kau melakukan dzikirnya tersebut wal yaumal akhirah, maka kau akan bisa masuk ke alam akhir di dunia. Artinya ning dunya iki pak alam akhirat sudah nyoto. Beda dengan syariat, alam akhirat itu besok. Kalau sudah yaumil qiyamah terjadi, yaumi yub'ats, yaumil qiyamah itu hari penghancuran seluruh isi langit dan bumi. Yaumi yub'ats, hari kebangkitan, dibangkitkan manusia dari perut bumi, ya toh? Lalu ada yaumil hisab, perhitungan. Habis itu setiap diri manusia disuruh nguwot sirotol, barulah ketemu alam akhirat. Lapo amen ngenteni ngelakoni ngunu ngenteni sesuk. Kiamat to dhisik, ilang ngono rumangsa kita sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang punya ini punya itu, ilang ngono. Setelah hilang matilah jenengan. Akhirnya muncul yaumul yub'ats, hari kebangkitan. Apa? Bangkite ati sangka dene tenggelamane roh iki, ditenggelamkan nafsu niki, Pak. Bangkit. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira. Fil ardil humuli ing dalem bumi kefanaan. Ya niki. Akhirnya bangkit. Dihisab mboten. Apane sing dihisab jenengan? Wis gak ngaku-ngaku. Wis gak ngaku-ngaku sing duwe iki iku, jenengan sudah gak ada. Rumangsa isok salat, rumangsa isok zakat, poso, haji, maca Quran, ilang. Apane sing dihisab? Akhirnya ya niku fa'budu hadza siratum mustaqim. Jenengan iki hakikate wis ngliwati sirotol mustaqim, masuk ning akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, ayate ditutup Al-Ahzab, percontohan Kanjeng Nabi mang wa dzakara lan ilingo Allah ing Gusti Allah katsiran kelawan akeh. Ini balik runu maneh. Pun nikilah yang dimaksud inni wajjahtu wajhiya.